Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang senantiasa memberi hangat senyum kepada para peserta. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak anugerah pada makhluk ciptaannya, khususnya kita semua yang ada di sini. Salawat serta salam tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan hingga ke zaman keterang benderang seperti saat ini. Bapak, Ibu Dewan Juri dan para sahabat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang jelas tidak terlalu sempurna namun cukup sederhana dengan tema mencintai sesama. Mencintai sesama bukan berarti kita harus mencintai semua orang. Yang penting-penting saja. Yang pertama, kita harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita harus mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, kita harus mencintai orang tua kita. Kenapa kita harus mencintai orang tua kita? Cobalah sejenak kita renungkan tentang sosok yang harus kita cintai. Sosok yang selama 9 bulan kita berada dalam rahimnya. Sosok yang telah melahirkan kita. Siapa lagi kalau bukan ibu? Rasa sakit yang tiada tara, pertarungan antara hidup dan mati ketika kita akan dilahirkan ke dunia ini. Dan setelah lahir, dalam sakit yang belum berkesudahan, ibu senantiasa merawat, mengasuh, dan penuh harap berdoa agar anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan soleha, anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Selain itu, sahabat, marilah sejenak kita renungkan tentang sosok wajah ayah kita. Wajah yang penuh mencari nafkah demi keluarganya, yang terkadang berangkat sebelum mentari tersenyum dan pulang hingga mentari telah tiada. Pulang hanya untuk merasakan cinta dari anak-anaknya yang saleh dan soleha. Kini kita telah besar, marilah kita tunjukkan rasa hormat dan bakti kita yang semata-mata mengharap ridho dari orang tua. Dan bagaimanakah caranya agar kita mendapat ridho dari orang tua? Ada 3 nih caranya. Yang pertama, menuruti nasihat kedua orang tua. Dan yang kedua, membantu pekerjaan kedua orang tua sesuai kemampuan diri kita. Dan yang ketiga, mendoakan. Hadirin, janganlah kita menjadi anak yang durhaka, anak yang sering menyakiti hati kedua orang tua, membantah, tidak menuruti nasihatnya. Dan jangan pernah kita berkata kasar kepada kedua orang tua. Berkata ah atau is itu saja dilarang, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahumma uffin wa la tanharhumma wa qul lahumma qawlan karima. Yang artinya, maka janganlah engkau mengatakan perkataan ah pada keduanya, dan janganlah engkau membentaknya, dan katakanlah perkataan yang mulia. Shadaqallahul azim. Hadirin, akan datang suatu saat ibu, bapak berpisah dengan kita. Andai malaikat maut menjemput orang tua, andai saat perpisahan tiba,
Andai orang tua kita sudah terbaring menjadi mayat, kita tidak akan lagi bisa mendengar suaranya, gurauannya, nasihatnya, doanya. Andai kata orang tua kita sudah dibungkus kain kafan, kita tidak akan lagi bisa membawakan oleh-oleh kesukaannya, tidak lagi bisa memijat kakinya, tidak lagi bisa mencium tangannya. Andai kata orang tua kita sudah diusung menuju pekuburan, ketika dimasukkan ke liang lahat, ketika tanah mulai menimbunnya, itulah saat terakhir kita melihat jasadnya. Sudah itu, hanya tinggal nisan yang bisa kita raba. Dan penyesalan, mengapa ketika ada disia-siakan? Ketika sampai ke rumah, kamarnya sudah kosong. Hanya tinggal foto dan pakaian yang tergantung di dinding, serta kepedihan. Mengapa ketika ada disia-siakan? Mengapa kita tidak memiliki waktu untuk bisa membahagiakan kedua orang tua? Sedangkan untuk dosa dan kesia-siaan selalu banyak waktu. Kenapa selalu kikir, serba dihitung, padahal orang tua tidak pernah berhitung memberikan kebaikan kepada kita? Hadirin, hati-hatilah, penyesalan tidak akan datang di awal. Wahai Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada kedua orang tua kami. Ampuni kami sering banyak menyakiti dan melukai hati orang tua kami. Jadikan sisa umur ini jadi anak yang berbakti ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.